Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal bahas VGA entry level, yang mana masih ada harga barunya, padahal GPU tua. Tua-tua nggak tahu diri nih. Maksudnya tua kok masih diproduksi. Nah, gimana kemampuan gaming bahkan editingnya? Monggo disimak videonya sampai tuntas ya. Jangan lupa support dulu channelnya bagi yang belum. Sumbang sub aja kok. Donasi bos. Wah, apa ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting ya ikhlas. Nvidia GT 610 2GB DDR3 64 bit, keluar tahun 2012 yang lalu. Walah, tua banget. Nah, di web text power up sendiri rekomendasi bermain gamenya cuma di resolusi 480p. Ya ampun, 720p aja gak nyampe ya. Tapi nanti deh kita coba mainkan game ini di 720p. Yang saya uji coba ini mereknya QWERTY, dan ini ori ya, nggak KW, alias GPU nya asli GT 610. Harga barunya cuma Rp305.000. Tapi ada yang lucu nih, sebagian orang jual VGA bekas ini di kisaran 300.000 lebih. Lebih mahal dibandingkan baru. Ini yang jual apa nggak cross check dulu ya? Tapi ya udahlah, itu hak mereka juga. Mau jual 1M pun ya monggo, paling dianggap orang gila. By the way, angka 10 di VGA GeForce seri lama baiknya dihindari nih. Contohnya Nvidia GT210, GT510, GT610, GT710, karena kemampuannya payah. Tapi ada juga yang jual PC gaming rakitan pakai VGA ini. Judulnya sih PC gaming editing. Seperti biasa saya uji coba di PC Core i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD NVMe dan hard disk tempat game. Windowsnya masih setia nih dengan Windows 10 dan jelasnya saya pakai driver paling up to date khusus untuk tipe ini, yaitu 39135. Drivernya udah mentok nih, gak bisa pakai driver paling baru lagi. Udah gak didukung lagi, kasihan banget. Macem ya sudahlah. Dan biar gak repot karena posisi monitor yang biasa dipakai buat tes game itu jebol, saya pakai perekam layar nih. Perbedaan frame rate itu pastinya ada ya, cuma gak banyak-banyak banget kok. Paling beda di 5 hingga 10 fps. Kadang juga ya mirip-mirip. Sebelum tes game, kita coba ngerender video 4K menggunakan VGA 1 ini. Dan drivernya ketuaan nih. Premiere 2021 protes. Katanya sih drivernya nggak didukung lagi. Tapi ya udahlah, kita hajar juga, bre. Tes pertama buat ngerender butuh waktu kurang lebih 5 menit 37 detik. Tapi coba kalian perhatikan nih di task manager. VGA-nya melongo doang nih, kagak kerja sama sekali. Yang kerja cuma prosesor. Ini ibarat ada anak buah, tapi dia nggak bisa apa-apa. Cuma nemenin doang nih. Aduh, di sini bukan GPU yang bekerja ya, melainkan prosesor atau CPU. Oke, kita hantam video 1080p. Hasilnya membutuhkan waktu 1 menit 21 detik. Lagi-lagi prosesor yang bekerja. Karena penasaran, saya buka Premiere 2018 dan ternyata terdeteksi GPU-nya. Lanjut tes ulang render video 4K. Hasilnya malah parah banget nih. Waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan sebelumnya, yaitu 6 menit 18 detik. Malah lebih cepat pakai prosesor. Begitupun juga untuk 1080p nih, butuh waktu 1 menit 49 detik. Nah, kalau yang ini beda tipis ya. Tapi ya yang penting VGA ini support untuk editing ya. Dan silakan kalian lihat hasil Cinebench R15 dan 3D Mark. PES 2017. Awalnya mau nyoba game yang terbaru yaitu PES 2024. Gamenya nggak mau running, padahal harusnya VGA ini masih memenuhi syarat. Tapi ya udahlah, kita mainkan aja PES 2017 yang lebih lawas. Dan hasil terbaik untuk bisa memainkan game PES ini dengan lancar adalah di resolusi 720p. Settingan rendah maksudnya. Kalau maksa di 1080p kalian nggak bisa nyeting low. Kepaksa kalian main medium dan hasilnya kurang nyaman dimainkan. GTA 5 kita mainkan lagi di resolusi 720p, settingan low pastinya. Di sini saya coba memainkan game di DirectX 11 ataupun DirectX 10. Tapi frame rate yang didapat ya samaan ya, nggak beda jauh, beda tipis. Tapi ya udahlah, kita bahas yang DirectX 11 aja nih. Dan kalau lihat di video sih parah banget ya. Frame rate-nya nggak nyampe 30 fps, bahkan bisa belasan fps. Tapi kalau nggak pakai perekam layar harusnya bisa tembus di angka 30 fps. Biar kata maksa, yang penting gamenya bisa berjalan.
Dota 2 yang keluar lebih duluan VGA 1 tahun nih, jadi harusnya aman ya. Toh ini game juga nggak berat-berat banget. Dan terbukti nih dengan settingan rata kiri, dia hanya belok kanan. Mak bos. Iya ya, inget mama kalau nyetir motor, saya kemana, beloknya kemana. Alah, ngelantur. Intinya di game ini, Nvidia GT 610 bisa memainkannya dengan sangat baik. Need for Speed Heat. Udah bisa dipastikan VGA ini bakal lemah tak berdaya, tambah dia yang berginta kemana. Alah, bahasa apaan? Maksudnya VGA ini bakal kewalahan biar kata settingan rata kiri. Resolusinya hanya di 1024x768. Hasilnya parah banget ya. Frame rate-nya nggak nyampe 10 fps. Aduh, grafis hancur, settingan hancur, frame rate-nya hancur. Skip buat game ini ya. Apex Legends lanjut game online. Lagi-lagi di game ini hasilnya nggak memuaskan banget nih. Frame rate yang didapat cuma di angka 8 hingga 12 fps. Widih, ini kalau turnamen udah hancur semua, baik PC sama monitornya. Pemainnya ngamuk nih, dan jelasnya Nvidia GT 610 nggak layak buat memainkan game satu ini. PUBG dengan settingan rata kiri, resolusi 720p, hasilnya tetap bikin sakit hati. Ya mirip-mirip sama Apex Legends ya. Intinya di game ini pun kalian wajib skip, alias jangan dipaksa dimainkan. Genshin Impact, yakin bos? Kagak sih, tapi ya udahlah. Yang penting game bisa running, kita hantam aja. Dan ya hancur lagi deh. Kebanyakan hancur nih. Di game ini sih frame rate rata-ratanya di angka 10 fps. Mungkin kalau tanpa perekam layar ya di kisaran 18 fps ya. Dengan resolusi 768p ya. Tetap aja nggak nyaman. Cuma kalau kalian merasa nyaman, ya hajar aja bre. Valorant, oke game terakhir yang saya uji coba. Cuma game ini doang yang bisa main di resolusi 1080p dengan frame rate di angka 30 hingga 40 fps. Tapi biar kata dapet frame rate yang nggak jelek-jelek banget, entah kenapa saya merasa kurang nyaman memainkan game Valorant ini ya. Nah kalau kita mainkan di resolusi 720p, hasilnya malah lebih baik nih. Beneran, gamenya lebih smooth dibandingkan di 1080p. Kesimpulannya dari 8 game yang diuji coba, hanya Valorant dan Dota 2 yang gameplaynya paling nyaman ya. Dan 4 game yang lainnya itu bener-bener nggak playable alias nggak nyaman dimainkan. Tapi wajar juga, VGA entry level memang nggak didesain untuk gaming seperti ini ya. Kalau ada yang lagi ngincer VGA ini, saya nggak menyarankan untuk membelinya. Ada pilihan lain di harga 300 ribuan yang bahkan punya performa lebih baik dibandingkan tipe ini. Nanti saya share linknya di deskripsi ya. Nah kalau udah terlanjur beli, ya udah disyukurin aja nih. Mainkan aja game-game yang tergolong lawas. Masih cukup banyak pilihan game yang bisa dimainkan di GPU ini dengan nyaman ya. Ya macam game host. Nggak masuk dong. Itu onboard Game Pass 1 aja bisa running. Ya maksudnya macam Game Pass 2013, GTA San Andreas, Call of Duty World at War dan semacamnya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan tentang GPU GT 610 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di Angkat Channel.